Laboratorium adalah tempat atau kamar dan sebagainya tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya. Kata laboratorium berasal dari bahasa Latin yang berarti tempat bekerja. Dalam perkembangannya, kata laboratorium mempertahankan arti aslinya, yaitu tempat bekerja, khusus untuk keperluan penelitian ilmiah. Maka, laboratorium adalah suatu tempat atau ruangan atau kamar tempat melakukan kegiatan praktek atau penelitian yang ditunjang oleh adanya seperangkat alat-alat serta adanya infrastruktur laboratorium yang lengkap. Ada fasilitas air, listrik, gas, dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya yaitu fungsi laboratorium. Fungsi laboratorium secara umum yang pertama mengembangkan konsep-konsep IPA yang abstrak. Jadi konsep IPA itu ada yang abstrak, ada yang mutlak. Ada yang bisa dijelaskan oleh materi ataupun teori, ada yang tidak bisa dijelaskan dengan hal itu. Hanya bisa dijelaskan dengan praktek ke laboratorium. Kedua, ada mengembangkan konsep dan dasar dan prinsip IPA. Konsep IPA adalah merupakan penggabungan ide antara fakta-fakta yang ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Misalnya, makhluk hidup dipengaruhi oleh lingkungannya. Prinsip IPA adalah generalisasi atau kesimpulan tentang hubungan di antara konsep-konsep IPA. Yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan proses sains. Ini sudah jelas ya. Yang keempat, untuk pelatihan. Jadi laboratorium di sini bisa dijadikan sarana untuk kita berlatih, misalnya uji makanan atau uji asam basa. Di sini kita bisa melakukan laboratorium. Yang terakhir ada membangun dan kita ingin tahu tentang alam lingkungan. Jadi siswa di sini bisa menambahkan rasa keingintahuannya tuh di laboratorium. Hal-hal yang tidak bisa dijelaskan di kelas, anak-anak bisa mendapatkannya di laboratorium. Terima kasih. Kemudian jenis laboratorium berdasarkan kegunaan. Yang pertama, laboratorium pendidikan merupakan laboratorium yang berada di lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, SMK hingga perguruan tinggi dengan maksud menjadi bagian pembelajaran. Yang kedua, laboratorium penelitian. Laboratorium ini dalam bentuk laboratorium fisika, kimia, serta mikrobiologi dengan maksud menjadi tempat penelitian dan pengembangan ilmu. Yang ketiga, laboratorium pengendalian proses. Laboratorium ini berguna sebagai tempat melakukan quality control dengan sebutan laboratorium komputasi. Yang keempat, laboratorium pengembangan produk merupakan laboratorium untuk melakukan pengembangan produk dengan memiliki sebutan laboratorium kultur jaringan atau laboratorium analisa pangan dan pakan. Dan yang kelima, laboratorium pelayanan jasa merupakan laboratorium yang berada di rumah sakit, apotek hingga klinik dengan maksud memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Yang selanjutnya, keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Keselamatan dan keamanan kerja atau laboratory safety memerlukan perhatian khusus karena penelitian menunjukkan telah terjadi kecelakaan kerja dengan intensitas yang mengkhawatirkan, yaitu 9 orang per hari. Oleh karena itu, ketiga seyogyanya melekat pada pelaksanaan praktikum dan penelitian di laboratorium. Peraturan keselamatan kerja dimaksudkan untuk menjamin yang pertama, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. Yang kedua, mencegah orang lain terkena risiko terganggu kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium. Yang ketiga, mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun. Yang keempat, mengontrol pelepasan bahan berbahaya gas dan zat berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Berikut merupakan cara atau aturan yang dapat dilakukan agar tetap selamat dan aman selama di laboratorium. Secara umum yang terdapat dalam peraturan itu ialah yang pertama, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk laboratorium untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, jangan melakukan
melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat dan cara pemakaiannya. Yang ketiga, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. Yang keempat, harus tahu cara pemakaian alat emergensi seperti pemadam kebakaran, eye shower, respirator, dan alat keselamatan kerja yang lain. Yang kelima, setiap laboran atau pekerja laboratorium harus tahu cara memberikan pertolongan darurat. Yang keenam, latihan keselamatan harus dipraktekkan secara periodik, bukan dihafalkan saja. Yang ketujuh, dilarang makan, minum, dan merokok di lab. Kedelapan, jangan terlalu banyak bicara, berkelakar, dan lelucon lain ketika bekerja di laboratorium. Dan yang kesembilan, jauhkan alat-alat yang tak digunakan, tas, handphone, dan benda lain dari atas meja kerja. Pakaian di laboratorium. Busana atau pakaian di laboratorium hendaknya mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak oleh bahan kimia, sepatu yang terbuka, sepatu licin, atau berhak tinggi. Yang kedua, wanita atau pria yang memiliki rambut panjang harus diikat. Rambut panjang yang tidak terikat dapat menyebabkan kecelakaan karena dapat tersangkut pada alat yang berputar. Dan yang ketiga, pakailah jas praktikum, sarung tangan, dan pelindung yang lainnya dengan baik, meskipun penggunaan alat-alat keselamatan menjadikan tidak nyaman. Bekerja dengan bahan kimia. Adapun hal umum yang harus diperhatikan ialah: yang pertama, hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Kedua, hindari menghirup langsung uap bahan kimia. Yang ketiga, dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia kecuali ada perintah khusus. Yang keempat, bahan kimia dapat bereaksi langsung dengan kulit menimbulkan iritasi. Memindahkan bahan kimia. Hal yang harus diperhatikan ialah: yang pertama, baca label bahan sekurang-kurangnya 2 kali untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan bahan, misalnya antara asam sirat dan asam nitrat. Kedua, pindahkan sesuai jumlah yang diperlukan. Ketiga, jangan menggunakan bahan kimia secara berlebihan. Dan yang keempat, jangan mengembalikan bahan kimia ke tempat botol semula untuk menghindari kontaminasi, meskipun dalam hal ini kadang terasa boros. Memindahkan bahan kimia cair. Yang harus diperhatikan ialah: yang pertama, tutup botol dibuka dengan cara dipegang dengan jari tangan dan sekaligus telapak tangan memegang botol tersebut. Kedua, tutup botol jangan ditaruh di atas meja karena isi botol bisa terkotori oleh kotoran yang ada di atas meja. Ketiga, pindahkan cairan menggunakan batang pengaduk untuk menghindari percikan. Dan yang keempat, pindahkan dengan alat lain seperti pipet volume sehingga lebih mudah. Memindahkan bahan kimia padat. Hal yang harus diperhatikan ialah: yang pertama, gunakan sendok sungu atau alat lain yang bukan berasal dari logam. Kedua, jangan mengeluarkan bahan kimia secara berlebihan. Dan yang ketiga, gunakan alat untuk memindahkan agar bebas dari kontaminasi. Hindari 1 sendok untuk bermacam-macam keperluan. Pemanasan larutan dalam tabung reaksi. Yang harus diperhatikan ialah: yang pertama, isi tabung reaksi sebagian saja, sekitar sepertiganya. Kedua, api pemanas terletak pada bagian bawah larutan. Ketiga, goyangkan tabung reaksi agar pemanasan merata. Dan yang keempat, arah mulut tabung reaksi pada tempat yang kosong agar percikan tidak mengenai orang lain. Memanaskan dengan gelas kimia. Hal yang harus diperhatikan ialah: 1. Gunakan kaki 3 sebagai penopang gelas kimia tersebut. 2. Letakkan batang gelas atau batu didih pada gelas kimia untuk menghindari pemanasan mendadak. Dan yang ketiga, jika gelas kimia tersebut berfungsi sebagai pemanas air, isikan air seperempatnya saja supaya tidak terjadi tumpahan. Peralatan dan cara kerja. Hal yang harus diperhatikan ialah: pertama, botol reagent harus dipegang dengan cara pada bagian label ada pada telapak tangan. Kedua, banyak peralatan terbuat dari gelas, hati-hati karena pecahan kaca. Bila memasukkan gelas pada pelup karet, gunakan sarung tangan sebagai pelindung. Ketiga, ketika menggunakan pembakaran spiritus, hati-hati jangan sampai tumpah di meja karena mudah terbakar. Jika digunakan bunsen, amati keadaan selang apakah masih baik atau tidak. Dan yang keempat, hati-hati bila mengencerkan asam sulfat. Asam sulfatlah yang dituangkan sedikit-sedikit ke dalam air, bukan sebaliknya. Pembuangan limbah. Hal yang harus diperhatikan ialah: yang pertama, limbah bahan kimia tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan. Kedua, buang pada tempat yang disediakan. Ketiga, limbah organik dibuang pada tempat terpisah agar bisa didaur ulang.
Keempat, limbah padat dibuang di tempat khusus. 5. Limbah yang tidak berbahaya boleh langsung dibuang dengan mengencerkan air yang cukup banyak. 6. Buang segera limbah bahan kimia setelah pengamatan selesai. Dan yang ketujuh, limbah cair yang tidak larut dalam air dan beracun dikumpulkan pada botol yang diberi label yang jelas. Terkena bahan kimia, hal yang harus diperhatikan ialah: pertama, jangan panik. Kedua, mintalah bantuan rekan Anda yang ada di dekat Anda, oleh karenanya dilarang bekerja sendirian di laboratorium. Ketiga, bersihkan bagian yang mengalami kontak langsung dengan bahan tersebut. Bila memungkinkan, bilas sampai bersih. Keempat, bila terkena kulit, jangan digaruk supaya tidak merata. Kelima, bawalah keluar ruangan korban supaya banyak menghirup udara. 6. Bila mengkhawatirkan kesehatannya, segera hubungi para medis secepatnya. Terjadi kebakaran, yang harus dilakukan ialah: pertama, jangan panik. Kedua, segera bunyikan alarm tanda bahaya. Ketiga, identifikasi bahan yang terbakar, padamkan dengan kelas pemadaman yang sesuai. 4. Hindari menghirup asap secara langsung, gunakan masker atau tutup hidung dengan sapu tangan. 5. Tutup pintu untuk menghambat api membesar dengan cepat. Dan yang keenam, cari bantuan pemadam kebakaran. Oleh karenanya, nomor telepon pemadam kebakaran harus ada di lab. Kombinasi bahan yang harus dihindari yaitu: pertama, natrium dan kalium dengan air. 2. Amonium nitrat serbuk seng dan air. Ketiga, kalium nitrat dengan natrium asetat. Yang keempat, nitrat dan ester. 5. Peroksida dengan magnesium, seng atau aluminium. Dan yang keenam, benzana atau alkohol dengan api. Laboratorium adalah suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium supaya semua aktivitas dan fasilitas laboratorium dapat terorganisir dengan sistematis. Dan dilakukannya administrasi laboratorium yang bertujuan untuk memproses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium. Administrasi alat. Administrasian alat laboratorium. Alat laboratorium dimaksudkan adalah alat-alat yang digunakan untuk pelaksanaan praktikum. Kartu alat dengan format C1 berfungsi untuk mencatat data untuk masing-masing alat. Informasi yang harus dicantumkan dalam kartu alat yaitu nomor kartu, golongan alat, nomor induk, spesifikasi, lokasi penyimpanan, tanggal masuk dan dikeluarkan, dan jumlah alat yang tersedia. Khusus untuk alat-alat canggih dan alat keperangkatan harus dibuatkan secara tersendiri karena spesifikasinya lebih banyak. Alat laboratorium dikelompokkan sesuai dengan bahasan. Penataan alat untuk praktisnya, alat-alat dikelompokkan ke dalam B. Administrasi bahan. Bahan laboratorium adalah segala sesuatu yang diolah atau digunakan untuk pengujian, kalibrasi, atau produksi dalam skala terbatas yang dibagi menjadi dua, yaitu 1. Bahan khusus adalah bahan yang memerlukan penanganan dengan persyaratan khusus. 2. Bahan umum adalah bahan yang penanganannya tidak memerlukan perlakuan atau persyaratan khusus. Yang lebih banyak memerlukan penanganan dalam bahan seperti bahan-bahan kimia, karena bahannya bermacam-macam dan berbahaya, sehingga diperlukan penanganan yang khusus, baik dalam penyimpanan dan pemberian tanda pada bahan.